bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Octavia Nursafari dengan NIM L1A11972 dari kelas R003, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lestari dan kehutanan di masa yang akan datang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan hutan lestari? Menurut UNCED berhasil tahun 1992, program hutan lestari adalah suatu praktek pengelolaan hutan untuk mendapatkan manfaat dan nilai-nilai sumber daya hutan bagi generasi sekarang dengan tidak mengorbankan produktivitas dan kualitas bagi kepentingan generasi yang akan datang. Menurut Konferensi Perlindungan Hutan tingkat menteri di Eropa Helsinki tahun 1993, pengelolaan hutan lestari adalah pengurusan dan penggunaan hutan dan lahan hutan melalui cara dan pada tingkat yang dapat mempertahankan keanekaragaman hayati beserta produktivitas, kapasitas regenerasi, serta kemampuan mempertahankan hidup dan potensinya untuk memenuhi fungsi-fungsi ekologi yang sesuai ekonomi dan sosial pada saat ini dan di masa yang akan datang, serta tidak menyebabkan kerusakan bagi ekosistem lainnya. Nah, menurut International Tropical Timber Organization atau ITTO tahun 1998, pengelolaan hutan lestari adalah proses mengelola hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan tertentu secara tegas dalam menghasilkan barang dan jasa hutan yang diperlukan secara berkelanjutan tanpa menyebabkan pengurangan nilai dan produktivitas di masa yang datang dan tanpa menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap lingkungan, fisik, dan sosial. Nah, selanjutnya yaitu konsep-konsep pengelolaan hutan lestari yang memiliki 12 poin. Yang pertama yaitu pengelolaan hutan diarahkan untuk penggunaan sumber daya ekosistem yang berkelanjutan. Dan yang kedua, pengelolaan hutan yang bersifat menyeluruh. Yang ketiga, pengelolaan hutan berbasis ekosistem. Yang keempat, pengelolaan hutan dilakukan berlandaskan perspektif bentang alam. Dan yang kelima, yaitu pengelolaan hutan diarahkan pada pencapaian tujuan multikriteria. Dan yang keenam, pengelolaan hutan dilaksanakan dengan berlandaskan keterpaduan. Yang ketujuh, yaitu pengelolaan hutan melibatkan partisipasi seluruh pihak terkait. Dan yang kedelapan, pengelolaan hutan berlandaskan pada proses monitoring. Yang ke-9, pengelolaan hutan bersifat adaptif. Yang ke-10, pengelolaan hutan berlandaskan ilmu pengetahuan yang logis dan penilaian yang baik. Dan yang ke-11, pengelolaan hutan dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan, emosi, dan reaksi moral para pihak dalam pengambilan keputusan. Dan yang ke-12 yaitu pengelolaan hutan berlandaskan pada prinsip pencegahan dan kehati-hatian. Pengelolaan hutan dengan menyimbangkan 3 fungsi hutan, yaitu fungsi ekologi, fungsi sosial budaya, dan ekonomi dengan tetap berpegang teguh inti dasar pengelolaan hutan, yaitu kelestarian yang bermanfaat dan kemanfaatan yang lestari dengan prinsip dasar Progressive Sustained Yield Principle dan menggeser dari pandangan forest for people menjadi forest within people. Pengelolaan hutan lestari memiliki visi dan misi dan tujuan. Visi dari pengelolaan hutan lestari yaitu pengelolaan potensi hutan untuk mensejahterakan masyarakat dengan tetap menempatkan fungsi sosial budaya, ekologi, dan ekonomi dalam proporsi yang seimbang. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, merealisasikan pembangunan hutan berbasis pada peran serta kearifan komunitas. Adapun tujuan pengelolaan hutan lestari yang pertama yaitu mengoptimalkan kawasan yang seharusnya dihutankan, dan yang kedua
meningkatkan peran serta kearifan masyarakat lokal yang berpartisipasi aktif dalam kelembagaan untuk mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, memantapkan dan menyusun konsep aturan untuk menyeimbangkan ketiga fungsi hutan dan perolehan dari kawasan hutan antara untuk negara dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat sekitar kawasan hutan. Dan yang keempat, memantapkan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan. Yang kelima, memudahkan para pihak yang terkait untuk memperoleh informasi yang komunikatif, sederhana, dan komprehensif untuk mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mendorong pengelolaan hutan yang efisien, terpadu, dan berkelanjutan, mencakup kayu dan non-kayu berdasarkan daya dukung potensi, dan melalui pengembangan industri hutan skala rakyat kecil menengah yang berhemat bahan dasar. Dan yang kedua, meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat dalam menetapkan pemanfaatan hasil hutan yang berkelanjutan dan hemat melalui perangkat ekonomi dan hukum. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan kemitraan antara pengusaha, masyarakat, dan pemerintah dalam menjamin produksi hutan yang berkelanjutan berdasarkan dengan tanggung jawab serta pembagian keuntungan yang adil dan ketepatan sosial dan ekologi. Rencana strategis pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan yang pertama yaitu menggeser pola pandang para stakeholder yang terlibat di dalam pengelolaan hutan, yang semula fokus pada orientasi ekonomi, menjadi hutan dipandang sebagai kesatuan yang utuh dan integral dari suatu ekosistem. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan para pengelola untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Pengelolaan hutan di masa depan berdasarkan dengan paradigma pembangunan kehutanan di abad 21. Sumber daya hutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam menghasilkan devisa negara. Pada masa-masa awal, pembangunan eksploitasi sumber daya hutan hanya berorientasi pada sumber basic manajemen yang menitik beratkan pada manfaat ekonomi semata. Memasuki abad 21, pembangunan kehutanan Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang makin kompleks. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masalah deforestasi hutan dengan laju yang tinggi berdasarkan data Ditjen RLPS pada tahun 2000 mencapai 1,6 juta hektar per tahun. Pengelolaan hutan di masa yang akan datang harus sejalan dengan arah pembangunan kehutanan di abad 21 yang telah bergeser dari orientasi ekonomi ke arah pembangunan hutan yang berorientasikan pada research and community based development yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan orientasi produksi kayu dari hutan alam ke hutan tanaman. Yang kedua, perubahan orientasi kayu dari hasil hutan kayu ke hasil hutan non-kayu dan jasa. Yang ketiga, pergeseran pola pengusahaan hutan dari konglomerasi ke peningkatan peran masyarakat. Yang keempat, perubahan bentuk pengelolaan hutan dari optimasi produksi log ke optimasi fungsi hutan. Dan yang kelima yaitu pergeseran kewenangan pengelolaan hutan dan sentralisasi ke desentralisasi. Rencana dan program kegiatan pembangunan hutan mulai mengalami pergeseran paradigma serta penyesuaian dalam hal kebijakan. Kebijakan yang semula dititik beratkan pada pertumbuhan ekonomi yang cenderung ke arah eksploitatif kini diarahkan pada pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup. Keuntungan ekonomi bergeser menjadi mengutamakan keuntungan sosial, kelestarian produksi bergeser menjadi kelestarian lingkungan hidup, dan produksi kayu bergeser menjadi mengutamakan produksi non-kayu.
Dan untuk menuju pengelolaan hutan berdasarkan Forest Research and Total Ecosystem Management, hutan dipandang sebagai kesatuan yang utuh dan integral dari suatu ekosistem. Maka diperlukan pula tata aturan yang mengatur, baik yang bersifat pemantapan aturan yang sudah ada maupun pembuatan yang baru. Demikian pula halnya dengan kelembagaan, terutama kelembagaan yang mendorong peran aktif masyarakat lokal agar manfaat produksi ekonomi, ekologi dan sosial budaya dapat dirasakan keadilannya baik oleh masyarakat maupun negara. Yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya data yang akurat, komunikatif, dan transparan. Informasi ini baik yang menyangkut potensi hutan, biofisik, ekonomi, dan sosial budaya, maupun informasi yang menyangkut kebijakan lokal, nasional, maupun global. Nah, itulah tadi penjelasan saya sedikit mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lestari dan kehutan di masa yang akan datang. Apabila di dalam penyampaian saya terdapat kesalahan ataupun terdapat kekurangan, saya mohon maaf dikarenakan saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.